Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita akan bertemu di dalam sapaan Gembala dari GKJ Taman Murni di Sragen. Dan teristimewa saat ini saya berada di Taman Kartini yang meskipun belum diresmikan, saya coba untuk memperkenalkannya kepada Bapak Ibu dan para penonton. Taman ini kebetulan ada di depan gedung gereja GKJ Taman Murni. Baik, mari kita bersama-sama untuk berdoa di dalam mengawali sapaan Gembala di malam hari ini. Bapak yang baik, kami datang kepada Tuhan di siang hari ini, bersyukur karena kami Tuhan berkati, dan malam hari ini kami akan mengadakan rekaman sapaan Gembala. Tuhan memberkatinya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita terima di malam hari ini terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-24. Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-24. Dengan judul perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Saya akan bacakan dan bersama-sama kita akan menyimaknya. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melapor, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku.'" Nah, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian dicerna dan dilakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diambil, tema mingguan yang diambil dari GKJ Taman Murni adalah merendahkan diri dan Tuhan akan memberkati. Berdasarkan Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-24, kita diperhadapkan dengan gambaran orang-orang yang berdalih ketika diundang di dalam perjamuan malam. Artinya adalah orang-orang yang berdalih ketika Tuhan memanggilnya untuk bisa bersama-sama menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa perikop 14 ini atau Lukas pasal 14 ini diawali dengan yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan 6 ini berbicara tentang perjamuan. Jadi ketika Yesus berada di dalam perjamuan orang Farisi. Kemudian yang kedua tentang
tempat yang utama di dalam perjamuan ini ayat 7 sampai dengan 11. Kemudian ayat 14 sampai 12 sampai 14 ini berbicara tentang siapa yang harus diundang. Kemudian ayat 14 sampai dengan 25 itu berbicara tentang orang yang berdalih ketika diundang. Kemudian di terakhir itu berbicara tentang bagaimana seseorang itu harus melepaskan segala sesuatunya ketika harus mengikut Yesus. Ini ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan mencoba menelaah di dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Ketika gambaran orang-orang ini diajak untuk bisa datang di dalam perjamuan Tuhan, itu ada 3 dalih yang disampaikan. Yang pertama adalah orang yang berbicara bahwa dia baru saja membeli ladang dan dia harus melihat ladangnya. Yang kedua adalah orang yang berdalih baru saja membeli 5 pasang lembu kebiri, artinya lembu yang memang dipersiapkan untuk bekerja. Kemudian yang ketiga berdalih baru saja menikah atau baru saja kawin dan mohon maaf untuk tidak bisa hadir di dalam perjamuan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, gambaran dari Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-24 ini sinopsis dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kalau di dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 ini berbicara tentang seorang raja yang mengundang orang-orang untuk hadir di dalam pesta di kerajaannya. Tetapi di dalam perikop ini disampaikan bahwa yang mengundang adalah orang biasa. Semuanya adalah sama, orang yang gambaran orang yang mengadakan pesta adalah seorang tuan. Ini digambarkan sebagai Tuhan yang mengundang kepada seluruh umat manusia untuk bisa hadir di dalam kerajaannya, hadir di dalam perjamuannya. Nah, dari Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-24 kita melihat ada 3 dalih atau 3 alasan orang yang diundang dan mohon maaf untuk tidak bisa hadir. Yang pertama karena ladang, yang kedua karena baru saja membeli 5 lembu yang dikebiri, yang ketiga adalah orang yang baru saja kawin. Kalau misalnya ini kita alegoriskan atau kita perumpamakan bahwa ladang itu seperti kekayaan dunia, seperti harta benda di dunia. Kadangkala ketika kita ini lebih fokus kepada harta yang ada di dunia ini, kita juga akan berdalih ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ini mungkin berbicara tentang pekerjaan, karena lembu memang dipersiapkan untuk bekerja. Kadangkala ketika kita berdalih bahwa pekerjaan kita tidak bisa kita tinggalkan ketika kita harus mengikut Tuhan dan bekerja di ladang Tuhan. Kemudian tentang alasan yang ketiga adalah orang yang baru saja kawin, baru saja menikah, hanya akan fokus pada keluarganya saja. Ini juga sebagai gambaran kadangkala ketika kita hanya fokus pada keluarga, maka kita juga berdalih untuk bisa datang di dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga demikian. Ketika kita itu hanya fokus kepada kebendaan keduniawian, fokus kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita, maka bisa saja kita juga mengabaikan tentang panggilan Tuhan untuk bekerja di pekerjaan Tuhan, atau bahkan untuk datang di perjamuan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberi kesempatan untuk memanggil setiap orang supaya kerajaannya itu penuh. Kadangkala juga pekerjaan kita juga menghambat kita untuk datang kepada Tuhan.
Atau yang ketiga, kita ini hanya fokus pada keluarga kita saja, fokus kepada keluarga kita sehingga kita beralasan untuk tidak bisa datang kepada Tuhan. Nah, ada tiga hal ini yang bisa menjadi alasan kita untuk atau bisa menjadi penghambat kita untuk datang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, rupanya ini adalah teguran bagi kita. Padahal ketika kita ini mau merendahkan diri, kita melupakan sejenak, kita melupakan tentang kebendaan, kita melupakan tentang pekerjaan, kita melupakan sejenak tentang keluarga kita, dan kita datang kepada Sang Pemberi hidup, maka Tuhan akan memberkati kita. Mungkin kebendaan kita, kebutuhan kita, materi kita akan tercukupkan. Mungkin pekerjaan kita akan dipermudah oleh Tuhan, dan keluarga kita juga akan disertai Tuhan sehingga kita diberkati. Maka hambatan yang sesungguhnya dijadikan dalih itu adalah ego kita untuk tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mau merendahkan diri kepada Tuhan dan kita menyadari bahwa apa yang ada di dalam hidup kita, di dalam lingkungan kita, itu semuanya berasal dari Tuhan, maka kita akan bisa memahami, kita bisa akan memanage, mengelola materi kita di dunia ini, pekerjaan kita di dunia ini, keluarga kita di dunia ini, untuk lebih fokus kepada Tuhan. Bahkan kalau kita belajar dari Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-35, ini berbicara tentang bagaimana mengikut Tuhan. Ditegaskan di sini bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, itu harus meninggalkan semuanya. Ayat yang ke-27 ditegaskan lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Mari, siang hari ini, malam hari ini kita ditegur oleh Tuhan tentang bagaimana kita harus merendahkan diri di dunia ini, tidak tidak mengedepankan ego kita tentang materi, ego kita tentang pekerjaan, ego kita tentang keluarga, tetapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bisa hadir di dalam perjamuan Tuhan, sehingga setiap langkah hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami diundang jangan berdalih. Ketika kami diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan, kami akan datang karena Engkau-lah yang memiliki kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mengatasi permasalahan COVID-19. Berkatilah Bapak Presiden, berkatilah Menteri, berkatilah semua pejabat-pejabat untuk bisa mengambil kebijakan dengan benar sehingga COVID-19 ini bisa teratasi. Berdoa juga untuk masalah sosial dan masalah perekonomian, Tuhan juga memberkati bangsa kami. Berdoa juga untuk Jemaat Mutaman Murni, dari Majelis Jemaat, para pendeta, juga rencana untuk pentahbisan pendeta atas Vikaris Christian Galabara tanggal 27 November yang akan datang. Kiranya Tuhan akan menyertai seluruh panitia sehingga acara itu berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap keluarga di Jemaat Mutaman Murni. Tuhan akan menyertai, memperlancar pekerjaannya, mencukupkan setiap kebutuhannya. Terima kasih Bapak, menyadari setiap kekurangan, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sapaan gembala dari GKJ Taman Murni kiranya bisa membangun iman percaya kita. Tuhan memberkati. Salam.